Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Kita harus mengetahui bahwasannya kita ini bergerak untuk melaksanakan ibadah kepada Allah azza wa jalla melalui hati. Melalui hati. Jika hati ini kuat, salamat, artinya kita akan rajin di dalam ibadah. Nanti akan ada istiqamah dalam ibadah kepada Allah azza wa jalla. Namun kalau ada kendala dalam hati ini jadi limah, maka kita akan cepat malas dan mundur dan cepat futur di dalam ibadah. Oleh kerana itu ikhwani, jika kita merasa ada futur, ada rasa malas, kita sudah berhenti dalam ibadah, Allah membuka hati kita di masa dahulu untuk salah satu ibadah atau taat kepadanya. Namun kenapa kita sekarang berhenti? Semua ini kembali kepada hati. Oleh kerana itu ikhwani, sebelum kita akan memasuki bulan Ramadan, seharusnya kita mempersiapkan hati untuk bulan ini. Kerana bekal yang kita akan mendapatinya sakaran ini sebagai bahan bakar untuk kita nanti pada bulan Ramadan. Barang siapa yang tidak mendapat bekal pada bulan Sya'ban atau sebelumnya, sebenarnya dia yang paling cepat akan malas pada bulan Ramadan. Pada mingguan pertama saja dia akan rajin qiyamul lail, sedekah, zikir, baca Quran. Setelah itu hampir 90% dari para muslimin sudah mulai malas. Kalau tidak membenarkan ini, lihatlah kepada masjid-masjid para muslimin pada harian pertama, baik dalam salat fajr maupun salat qiyam, penuh semuanya. Anak-anak kecil, para perempuan, para laki-laki, semuanya ramai sekali. Hal yang buat kita bahagia. Namun setelah berapa hari saja, mungkin tidak sampai 1 minggu, mereka berkurang. Setengah Ramadan, masjid-masjid sudah biasa seperti dahulu sebelum Ramadan. Faham ikhwani kenapa? Kerana bekal yang mereka menambil hanya sedikit saja, sudah habis. Hati tidak panas lagi, tidak kuat lagi. Paham? Kerana masalah tidak dipersiapkan sebelum Ramadan. Maka kajian kita pada malam ini, bagaimana kita menguatkan hati, mempersiapkan hati untuk menyambut bulan Ramadan. Ada beberapa hal ya ikhwani yang kita harus memahaminya dengan benar. Yang pertama, kita harus meluruskan niat. Meluruskan niat. Bukan niat hanya kita insya-Allah besok kita akan puasa bulan Ramadan kerana iman kepada Allah. Bukan ini yang saya maksudnya. Yang sebelumnya kita harus tahu bahwasannya niat ini syarat untuk seluruh amalan kita. Amalan tidak akan diterima kecuali dengan niat yang baik. Amalan yang sangat-sangat besar di sisi Allah akan sia-sia ketika niat tidak lurus, tidak tulus kepada Allah azza wa jalla. Bahkan seorang hamba bisa mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah azza wa jalla melalui niatnya, bukan amalnya. Melalui niatnya. Jika orang miskin melihat orang kaya banyak sedekah setiap pagi malam di sana di situ,
Dia sangat berharap kepada Allah, ya Allah, jika aku mempunyai uang seperti si fulan, maka aku akan bersedekah seperti si fulan. Allah memberikannya pahala seperti si fulan karena kejujuran niatnya. Nabi SAW bersabda ketika beliau kembali dari perang Tabuk, namanya perang kesulitan, sebelum beliau masuk ke Madinah, berkata kepada sahabatnya, inna bil madinati la aqwaman, sungguhnya berada di Madinah ada satu kaum, kalian tidak berjalan satu jalan atau tidak naik satu limbah kecuali mereka menambil pahala sama seperti kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sekaligus mereka berada di Madinah menambil pahala seperti kita. Kita berjuang, kita meninggalkan rumah tangga, seluruh usaha, kita berjuang di bawah matahari, kemudian berjihad fisabilillah, dan mereka berada di Madinah dan menambil pahala seperti kita. Kata Nabi, ya, tetapi mereka terhalang dengan uzur. Mereka jujur untuk berang fisabilillah, tapi ada uzur menghentikan mereka. Allah Azza wa Jalla Maha Kaya, Maha Kedermawan, Maha Dermawan. Allah memberikan mereka pahala seakan mereka sudah keluar untuk berang fisabilillah. Jika engkau tidak mampu untuk melakukan satu amalan, seharusnya engkau berniat, ya Allah, jika aku mampu, aku melakukannya. Semua ini akan dicatat pada halaman dan buku engkau. Kita kembali. Langkah yang pertama, ya ikhwani, untuk kita bisa mendapat bekal akan sukses pada bulan Ramadan, kita harus meluruskan niat. Apa caranya untuk kita meluruskan niat? Yang pertama, engkau mau apa dari bulan Ramadan? Jika engkau jujur di dalam jawaban ini, maka ini akan memudahkan untuk niatmu. Engkau mau apa dari bulan Ramadan? Engkau mau keluar dari Ramadan sudah dapat apa? Ada banyak manusia Ramadan ini seperti musim ibadah. Ada seperti kebiasaan, ketika ada bulan Ramadan dia puasa, dia qiyamul laili, dia baca Quran. Kebiasaan setiap bulan Ramadan dia bikin lakukan sesuatu seperti ini. Ada tradisi. Tapi jawaban ini semuanya salah. Engkau harus menentukan tujuan engkau dari bulan Ramadan. Tujuan saya untuk bertaubat pada bulan Ramadan. Oh, kalau engkau bertaubat, semua dosa engkau akan dihapuskan. Ini yang pertama, untuk aku bertaubat. Dan untuk aku, Allah mengampuni dosaku. Dan agar mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini niat saya dari bulan Ramadan. Bertaubat. Allah menangkat darajat saya. Aku sudah dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengampuni dosa saya. Ini seharusnya jawaban kita. Engkau mau apa dari bulan Ramadan? Paham? Taubat, Allah mengampuni dosa, Allah menangkat darajat, sudah aku dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini langkah yang pertama untuk meluruskan niat. Ini yang pertama. Yang kedua, kita harus menghadiri dalam hati bahwasannya kita akan masuk ke dalam musim ibadah. Ini musim ibadah murni. Ini tamu Allah Jalla Jalaluh, dari Allah. Bagaimana engkau menghadapi tamu dari Allah Azza wa Jalla? Allah berikan tamu ini untuk apa? Untuk Allah mengampuni dosa kita, untuk Allah mengangkat darajat kita, untuk Allah mendekatkan kita kepadanya subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Maha Kaya, Allah tidak perlu ketaatan kita. Ketaatan ini tidak bermanfaat kepada Allah Azza wa Jalla. Juga maksiat kita tidak akan membahayakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah melakukan seperti ini? Karena Allah Azza wa Jalla Maha Penyayang subhanahu wa ta'ala. Kita harus menghadiri bahwasannya kita akan memasuki pada bulan ibadah. Supaya berjalan engkau ke masjid ini akan ibadah, akan engkau menghadiri ini. Semua kegiatan engkau pada siang atau malam ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bacaan Quran ini ibadah. Menunggu salat ini ibadah.
Menuju ke masjid ini ibadah. Duduk di masjid ini ibadah. Bicara sama orang ini ibadah. Engkau menahan diri untuk membalas jalan keburukan, ini ibadah. Engkau berusaha untuk mendekatkan diri pada setiap waktu, ini ibadah. Semua titik yang melewati engkau ini ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Faham ya ikhwani? Maka engkau harus menghadiri bahwasannya engkau menghadapi musim ibadah. Yang ketiga, kita harus berniat untuk bermujahadah, berjuang. Bukan berniat untuk mendapat kesempurnaan. Ini masalah. Ada orang ini dia sudah sempurna di dalam salat jamaah, di dalam khusyuk dalam salat, dalam baca Quran, dalam qiyamul lail, dalam semuanya dia membebani diri dengan niat itu. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari dia rusak, sudah terjatuh, maka dia malas kembali lagi. Tapi niat di sini yang berbeda. Aku berniat untuk berjuang, untuk bermujahadah. Aku bersungguh-sungguh. Ketika saya sudah malas, karena ini kebiasaan manusia, cepat malas, cepat mundur, cepat ada futur, maka jika saya malas, saya akan kembali lagi. Karena saya berjanji kepada Allah, aku akan bermujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Azza Jalla, barang siapa yang berusaha mencapai keridaan kami, barang siapa yang berjuang untuk mendapat keridaan kami, lanahdiyannahum subulana, maka tentu kami akan menunjukkan mereka kepada jalan-jalan kami. Paham ya ikhwani? Niat untuk kami bermujahadah, berjuang. Bukan jadi hamba Allah yang sempurna. Karena kita tidak sempurna. Kita semua manusia, banyak dosa, banyak maksiat, banyak ada hawa nafsu, banyak ada keinginan jiwa. Kita bermujahadah seluruhnya. Oleh kerana itu kita berusaha untuk bermujahadah. Karena ada banyak melawan engkau. Ada hawa nafsu, ada syaitan, ada keinginan jiwa, ada dunia, ada keluarga, ada. Maka seluruhnya ini ingin menarik engkau ke belakang. Engkau ingin maju ke depan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ada yang menarik, ada yang maju. Maka engkau bermujahadah. Jika engkau kalah 1 kali, maka engkau akan kembali lagi. Kerana engkau berusaha untuk bermujahadah sampai kita mati. Tidak ada yang akan sempurna. Faham ya ikhwani? Tidak ada yang akan sempurna. Ini yang ketiga. Yang keempat atau yang kelima, kita berniat untuk berlanjut terus menerus setelah Ramadan. Bukan hanya semua kebaikan kita ini, semua usaha kita untuk jadi hamba Allah yang baik pada bulan Ramadan. Ya akhi, Allah itu berada setelah Ramadan juga. Kenapa hanya bulan Ramadan saja? Ada Syawal, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada bulan-bulan yang lain, ada 11 bulan setelah bulan Ramadan. Maka seharusnya kita menambil bekal dari Sya'ban dan dari Ramadan untuk bulan-bulan yang setelahnya. Faham ya ikhwani? Bulan Ramadan ini seperti tempat bersinggahan untuk kita, untuk menambil bekal, untuk mengisi bahan bakar agar kita bisa berlanjut setelah itu, bukan agar kita tetap di dalam tempat bersinggahan. Maka harus ada niat untuk apa? Bukan hanya untuk kita bersungguh pada bulan Ramadan. Ada qiyamul lail, ada bacaan Quran, ada zikir, ada sedekah, ada semuanya. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah Azza Jalla. Tapi janganlah hanya pada bulan Ramadan. Seharusnya ini berlanjut setelah bulan Ramadan. Ini yang kelima. Fal amal alladhi yanqati'u dalilu khalalin fil maqsad. Ini kaidah. Amalan yang terputus itu berarti ada kesalahan di dalam niat. Amalan yang terputus, Allah sudah memberikan untukmu kenikmatan amalan, kelezatan ibadah pada bulan Ramadan. Jika sudah terputus setelah bulan Ramadan, artinya ada kesalahan di dalam niat. Niat belum lurus, belum tulus kepada Allah Subhanahu wa Jalla. Engkau harus faham kaidah ini. Amalan jika terputus itu berarti ada kesalahan di dalam hati dan niat. Taib. Yang keenam, ad-du'a bi tashihin niyyah.
Kita harus berdoa agar Allah Azza wa Jal meluruskan niat kita. Ya akhi, niat engkau itu di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Hati engkau ini, jiwa engkau ini di tangan siapa? Allah Jalla Jalaluh. Maka engkau berusaha terus meminta dari Allah agar Allah meluruskan niatmu kepadanya. Meminta dari Allah agar Allah Azza wa Jalla meluruskan salatmu, khusyukmu di dalam salat untuk niat. Meminta dari Allah agar Allah Azza wa Jalla memperbaiki hati engkau, jiwa engkau. Maka engkau terus menerus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi ya ikhwah, ini senjata yang tidak akan kalah orang yang memegang senjata ini, yaitu senjata doa. Senjata doa. Engkau mau apapun, engkau harus berdoa. Tapi jangan berdoa sekali dua kali kemudian engkau malas, karena engkau tidak merasa Allah sudah mengabulkan permohonan engkau. Jangan merasa ini berurusan kepada Allah, karena Allah sudah berjanji bahwasanya Allah mengabulkan permohonan seorang yang berdoa kepadanya. Apabila dia berdoa, Allah sudah berjanji ini. Namun terkadang ada banyak berhalangan antara kita dan Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu doa mungkin terlambat, atau kerana ada bijak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memundurkan jawaban ini pada waktu yang tertentu dengan hikmah Allah Azza wa Jalla. Maka yang wajib atas kita berdoa terus menerus. Kelas, biarkan Allah mengabulkan sekarang atau nanti, ini di tangan Allah Azza wa Jalla sesuai dengan hikmah dan bijaksana Allah Jalla Jalaluh. Yang berkaitan kita doa sampai engkau mati. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Allah akan mengabulkan permohonan seorang di antara kalian selama dia tidak bergisa-gisa. Kata para sahabat, bagaimana bergisa-gisa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia berkata, aku berdoa dan aku melihat Allah tidak mengabulkan permohonanku, lalu dia membiarkan doa, meninggalkan doa. Ketika sudah sampai ke sini, Allah tidak mengabulkan permohonannya. Sedangkan Allah akan hampir mengabulkan permohonannya, tapi dia sudah menutupi pintu doa karena dia bergisa-gisa, karena dia berburuk sangka kepada Allah Jalla Jalaluh. Faham ya ikhwani? Doa. Bayangkan Nabi Musa dan Nabi Harun ketika mereka berdoa agar Allah membinasakan Fir'aun dan bala tentaranya, kata Allah Azza kepada mereka, qad istujibat da'watukuma fastaqima. Telah dikabulkan permohonan kalian berdoa, maka beristiqamalah dan janganlah kalian mengikuti jalan orang-orang yang zalim. Artinya setelah engkau berdoa, engkau harus beristiqamah. Janganlah engkau sekarang berdoa, setelah itu engkau makan haram. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan permohonanmu? Janganlah engkau sekarang berdoa, kemudian engkau masih memutus silaturahim. Bagaimana mungkin Allah mengabulkan? Paham? Ketika engkau berdoa, artinya engkau menggerakkan pintu-pintu doa, pintu-pintu langit. Engkau hampir dibuka. Tapi ada juga yang amalan dari engkau yang menutupi pintu ini dengan apa? Ada makan haram, ada memutus silaturahim, ada meninggalkan ketaatan, ada melakukan maksiat. Maka kita harus beristiqamah setelah doa. Sebelum doa kita harus melaksanakan amalan kebaikan. Subhanallah, ada kewajiban. Seperti kita ingin salat. Salat di sini, salat dalam bahasa Arab artinya doa. Salat artinya doa dalam bahasa Arab. Khalas? Ketika kita ingin melaksanakan salat, engkau harus lakukan apa? Harus suci, kemudian harus berwudu, sah, harus menghadiri niat, harus menghadapi kiblat, kemudian engkau masuk ke dalam salat. Gitu kalau engkau ingin berdoa. Engkau ingat hadis 3 orang yang sudah masuk ke dalam gua karena ada hujan lebat, maka tiba-tiba ada batu sudah menutupi pintu gua tersebut. Lalu mereka tidak bisa menggerakkan batu tersebut, tidak bisa menggerakkannya. Artinya mereka akan mati di dalam gua tersebut. Lalu mereka berkata apa? Ketahuilah, tidak akan menyelamatkan kalian dari kesulitan ini kecuali Allah. Maka berdoalah kepada Allah. Namun setiap orang di antara kalian harus menghadiri amalan kebaikan yang ikhlas karena Allah.
yang dia sudah melakukannya sebelum dia berdoa agar Allah menyelamatkan kita dari hal tersebut. Yang pertama sudah sebut amalan kebaikan, kemudian berdoa agar Allah menyelamatkan mereka. Yang kedua sebut amalan kebaikan, kemudian berdoa agar Allah menyelamatkan mereka. Yang ketiga sebut amalan kebaikan, setelah itu Allah Azza wa Jalla menyelamatkan mereka bertiga keluar. Subhanallah. Tapi tiba-tiba kita ingin berdoa, ingin mengangkat tangan yang sudah ambil harta yang haram, dan kita berdoa dengan lidah yang sudah ada ghibah dan namimah min zalimi hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Ingin berdoa setelah perut kita sudah dipenuh dengan apa yang diharamkan Allah Azza wa Jal. Bagaimana mungkin ya ikhwan? Ingin berdoa sedangkan qiblat kita bukan Allah tetapi dunia dan keinginan duniawi. Ini tidak wajar ya ikhwan, mustahil. Maka ini niat kita akan tulus, lurus kepada Allah, maka kita harus apa? Berdoa. Karena hati kita, niat kita, amalan kita seluruhnya di tangan Allah Azza kun fayakun. Paham ya ikhwani? Kita berdoa. Dan antum, kita sudah jelaskan ini pada kajian kisah-kisah Al-Quran. Atau belum kita sampai ke sana. Yaitu Nabi Zakaria ketika melihat banyak rezeki di sisi Maryam, kata beliau apa? Langsung beliau berdoa. Dalam mihrab. Ketika beliau dalam salatnya, beliau berdoa. Habli min ladunka waliya. Ya Allah, anugerahlah seorang anak untukku ya Allah. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka para malaikat memanggil beliau sedang beliau bersalat dalam mihrab. Artinya salat engkau, ibadah engkau, ini sebab Allah menkabulkan permohonan engkau. Paham ya ikhwani? Ini yang penting sekali. Oleh kerana itu kita harus berdoa. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita kepada Ramadan. Ya Allah, mudahkanlah kita untuk beramal kebaikan dalam Ramadan. Ya Allah, bermudahlah untuk kita agar kita niat kita akan tulus kepadamu ya Allah. Paham ya doa ya ikhwan? Baik. Yang ketujuh, ini semuanya langkah-langkah untuk meluruskan niat. Dan niat ini salah satu cara untuk kita menyambut bulan Ramadan. Yang ketujuh ya ikhwani, yaitu kita harus memutus seluruh perkara yang menjauh kita dari Allah. Semua perkara yang menjauh engkau dari Allah, kita harus menjauhi. Tahu perkara yang pertama apa ya ikhwani? Habi engkau. Habi engkau. Harus meninggalkan. Tidak selama, tapi waktu yang tertentu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syaitan dan hawa nafsu semua ini halas min sudur, yani menarik hati engkau, niat engkau, jiwa engkau, akhirnya kita akan kalah. Daripada kita kecepatan kita pada bulan Ramadan akan masalah 100%, maka akan limbah sedikit demi sedikit. Oleh kerana itu kata para ulama, hewan rusa, tahu rusa? Hewan rusa lebih cepat daripada harimau, lebih cepat daripada singa. Rusa lebih cepat, kecepatannya lebih tinggi daripada harimau. Tapi kenapa terkadang harimau memakan rusa ini? Karena rusa ketika dia melarikan diri dari harimau atau singa, dia terkadang menoleh. Karena dia takut, dia mau lihat mana harimau sudah dekat atau tidak. Karena dia menoleh, lalu harimau langsung menambil. Walaupun kecepatannya lebih cepat daripada harimau. Gitu seorang hamba ketika dia menoleh kepada apapun, walaupun mubah, walaupun halal, ini akan melimahkan kecepatan engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus memutus, meninggalkan hal-hal yang menjauhkan engkau dari Allah, walaupun mubah. Faham ikhwani? Taib. Ini semuanya untuk kita apa? Meluruskan niat. Kesimpulan masalah ini, kita harus memasuki bulan Ramadan. Halas?
dan kita sudah dekat kepada Allah dengan niat. Ya ikhwani, apa yang lebih dahulu, niat atau amalan? Niat, sah? Niat lebih dahulu. Niat lebih dahulu daripada amalan. Oleh kerana itu kita sudah memasuki dengan niat dari sakaran. Engkau salat sakaran, berusaha untuk khusyuk, kelas, dan memandang engkau di bulan Ramadan. Faham ya ikhwani? Artinya kita sudah dari sakaran, sudah ada cuaca bulan Ramadan, sudah muncul di dalam salat kita, di dalam doa kita, di dalam zikir kita, di dalam bacaan Quran kita, dari sakaran, di dalam sedekah kita terus menerus melakukan amalan kebaikan kini agar Allah memudahkan untuk kita untuk sukses dalam bulan Ramadan. Bayangkan kalau kita sukses dalam bulan Ramadan, artinya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa kita. Allah subhanahu wa ta'ala akan menangkat darajat kita. Allah mendekatkan kita kepadanya. Allah membebaskan lahir kita dari api neraka. Allah azza wa jalla memberikan untuk kita ibadah kerana satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadri, lebih dari sekian tahun. Faham ya ikhwani? Maka kita harus mulai dengan kunci Ramadan berada di dalam hatimu. Kalau kita meluruskan niat, sudah semua amalan akan mudah. Tapi kalau kita masuk, belum kita ada cara untuk meluruskan niat, maka hati masih merasa berat kerana dosa dan maksiat, atau kerana ada kesibukan duniawi, halal atau haram, maka bagaimana mungkin hati ini akan memperjalankan kita menghadapi Allah Azza wa Jal pada bulan Ramadan. Ini yang pertama ya ikhwan. Taib. Cara yang kedua, agar kita akan sukses pada bulan Ramadan dari sakaran, kita harus bertaubat sebelum bulan Ramadan. Taubat ini, ikhwani, kedudukannya di dalam Islam luar biasa. Taubat ini berada bersama kita seumur kita, wajib atas kita bertaubat seumur kita. Bayangkan kalau ada salah, ini 5 waktu saja. Kalau puasa 1 bulan saja setahun. Kalau haji sekali seumur manusia. Kalau sedekah sekali setahun. Sedekah yang fardu zakat. Namun taubat ini seumur manusia. Setiap waktu dia harus bertaubat dan beristighfar. Bayangkan Nabi SAW, in Allah menyucikan beliau dari dosa dan maksiat. Beliau berkata, aku beristighfar dan bertaubat setiap hari minimal 70 kali. Bahkan para sahabat berkata, kita berhutun. Jika kita berduduk bersama Nabi, kita menghitun. Nabi SAW mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi 100 kali. Satu majlis saja beliau mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, bertaubat 100 kali. Yani minimal sehari mungkin 1000 kali beliau mengucapkan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Taubat ya ikhwan. Taubat. Kenapa? Karena ada banyak musibah, yaitu dampak buruk musibah dan maksiat. Dampak buruk maksiat. Ketika kita halas membakar semua kebaikan yang berada dalam hati, akan sebab menjauhkan kita dari banyak kebaikan. Dan masalah kita bersandar atas amalan kebaikan yang dahulu. Aku sudah melakukan ini dan itu dan ini, maka alhamdulillah kita merasa aman. Ya akhi, aman dari apa ya akhi? Aman dari apa? Dari makar Allah, dari azab Allah. Faham? Kalau yang merasa aman lebih berhak, ini Nabi dan para sahabat. Mereka tidak merasa aman sama sekali dari makar atau azab Allah Azza wa Jal. Ya akhi, Allah berkata kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang sebelummu, yaitu para nabi dan rasul, jika engkau mempersekutukan Allah, maka hapuslah semua amalan engkau. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri tidak merasa aman dari makar dan azab Allah Azza wa Jal. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ya nisa'an Nabi, wahai para wanita istri-istri Nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Barang siapa di antara kalian yang melakukan satu perbuatan keji yang nyata, yudha'af laha al-'adzabu du'afain. Allah akan menazabnya 2 kali lipat. Orang yang biasa 1 kali saja. Istri-istri Nabi 2 kali lipat azabnya. Bukan ini yang aneh. Yang aneh ujung ayat. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Demikianlah itu sangat mudah atas Allah. Ya subhanallah. Sangat mudah atas Allah untuk menazab Aisyah, Ummu Salamah, Zainab, Safiyah, istri-istri Nabi SAW. Sangat mudah. Supaya engkau tahu engkau bermuamalah bersama siapa. Janganlah engkau merasa aman dari makar dan azab Allah Azza wa Jal. Innahu la ya'manu makrallahi illa al-qawmul kafirun. Tidak akan merasa aman dari makar, dari azab Allah kecuali orang kafir. Orang yang mengingkari keagungan Allah dan kemuliaan Allah Jalla Jalal. Paham ya ikhwani? Maka taubat. Supaya kita mewujudkan taubat yang benar, ada berapa cara ya ikhwan. Yang pertama, istisyar khuturatin dam. Kita harus menyadari bagaimana bahaya dosa, dampak buruk dosa dan maksiat. Dampak buruk dosa dan maksiat. Engkau harus meyakini ini kaidah. Tidak ada dosa tanpa ada balasan, kecuali bertaubat. Tidak ada dosa tanpa ada balasan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man ya'mal su'an yujza bih." Barang siapa yang mengerjakan keburukan akan dibalas sesuai dengan keburukannya. Alas, akan dibalas. Tidak ada namanya, oh aku melakukan dosa, insyaAllah aku bertaubat. Ya akhi, walaupun engkau bertaubat, engkau menginginkan sesuatu, walaupun kita bertaubat, kita sudah terjatuh 1 derajat. Allah mengampuni dosa, mengampuni, tapi kita sudah terjatuh 1 derajat. Sudah tercatat di dalam buku kita, sudah kita bermaksiat. Kita sudah berani melawan Allah Azza wa Jalla, melanggar syariat Allah. Faham ya ikhwani? Kita harus menyankan masalah ini. Yani Nabi Adam ketika dia bermaksiat, dia bertaubat atau tidak? Bertaubat. Apakah langsung dia kembali kepada surga atau turun di dunia, menghadapi kesulitan di dunia lebih dari 1000 tahun? Ini dampak buruk 1 maksiat saja. Paham? Allah menciptakan Adam masuk ke surga. Jangan makan dari ini. Beliau sudah makan. Apa yang terjadi? Terusir dari surga. Dia bertaubat. Allah menerima taubatnya, tapi turun di dunia, menghadapi kesulitan ini seluruhnya di dunia. Gitu ya kawan. Supaya kita faham, jika kita bermaksiat tidak berarti tidak ada hukuman dari Allah. Jangan gitu. Ada hukuman. Ada hukuman. Faham? Yani Nabi bukan orang biasa. Zinnun, Nabi Yunus alaihi salam. Ketika Nabi Yunus, Allah utus beliau untuk 1 kaum. Beliau berdakwah kepada 1 kaum. Tidak ada 1 orang pun beriman kepadanya. Beliau marah sekali. Lalu beliau keluar. Seharusnya yang menutus beliau kepada kaum ini Allah. Seharusnya tidak boleh dia keluar kecuali dengan izin Allah. Apa yang terjadi untuk beliau? Terjatuh ke dalam apa? Perut ikan paus. Beliau menghadapi kesulitan atau tidak? Menghadapi kesulitan. Tapi kenapa beliau Allah menyelamatkannya dari perut ikan? Khalas? Karena beliau bertaubat. Apa ucapannya? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Ini aku termasuk orang-orang zalim. Ya Allah, maha suci Engkau ya Allah. Taubatlah atasku ya Allah. Lalu, falaula an kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Sekiranya beliau tidak bertasbih terus menerus sebelumnya, maka beliau akan tetap di dalam perut ikan sampai hari kiamat. Maka kita harus menghadiri dampak buruk maksiyah. Tidak ada dosa tanpa ada balasan. Kita harus faham ini, ya kawan. Janganlah engkau menyangka, ya insyaAllah Allah maha min-ampun. Ya Allah maha min-ampun. Tapi jika taubat kita jujur dan tulus kepadanya, faham? Tapi jika Allah min-ampuni dosa, apakah Allah min-angkat kita lagi ke darajat yang sebelum dosa? Masalah seorang sebelum dosa ada di darajat masalah 50. Karena dosa sudah turun ke darajat 49. Faham? Nah, semua darajat ini berbeda balasan dari Allah. Yani Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang di dalam darajat yang 50 tidak seperti penjagaan Allah kepada orang di darajat 49. Tidak seperti di 40, tidak seperti di 30, tidak seperti di 110. Penjagaan Allah akan berbeda-beda, taufik Allah akan berbeda-beda di dunia dan di akhirat. Sebab kita menyangka masalah ini, maka bukan karena dosa kita sudah bertaubat, artinya kita masih tetap di dalam darajat yang tertinggi. Tidak. Namun kalau taubat ini jujur, kita sudah setelah dosa ini melakukan banyak kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan dosa dan dampak dosa, kemudian Allah mengangkat kita darajat. Faham ya ikhwani? Tapi apakah kita menjamin setelah kita berdosa Allah membuka hati kita untuk bertaubat? Allah memberikan taufik untuk kita beristiqamah. Ini masalah. Maka yang pertama, untuk taubat kita akan benar, kita harus menghadiri dampak buruk dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Baik. Kata para ulama, ini kaidah, man arafa athar az-zamb azumat taubatu. Barang siapa yang mengetahui dampak buruk dosa, maka akan taubatnya akan sangat agung, sangat kuat. Barang siapa yang mengetahui dampak buruk dosanya. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu Nabi SAW bersabda apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau meremehkan dari kebaikan walaupun sedikit. Engkau tidak tahu kebaikan apa yang menyelamatkan engkau dan keburukan apa yang membinasakan kita. Kita tidak tahu. Mungkin keburukan ini di mata makhluk ini sangat besar sekali, tapi kerana taubat berlakunya ini sangat tinggi, Allah menghapuskan dosa ini. Bahkan Allah mengganti dosa ini dengan kebaikan. Allah maha bisa segala sesuatu. Dan mungkin ada kebaikan sangat besar di mata makhluk, tapi di mata Allah ini sia-sia. Kenapa? Karena tidak ada niat yang tulus dalam berlakunya. Oleh kerana itu dihapuskan amalnya. Ini yang pertama ikhwan, yaitu apa? Istish'ar khuturatid dam. Kita harus menghadiri bahaya dosa dan maksiat. Yang kedua, an-nadamus sadiq. Binyasal yang kuat, yang jujur. Binyasal yang jujur. Ya ikhwani, jika kita mengetahui Allah, pasti kita akan binyasal setiap waktu bagaimana kita menurani kehormatan Allah Azza wa Jal, tidak menagungkan Allah sebagaimana mestinya. Taulah sabda Nabi sallam, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguhnya hatiku akan ada seperti awan yang hitam. Kerana itu aku beristighfar dan bertaubat banyak agar Allah mengampuni hal itu. Para ulama di sini berbeda pendapat. Apa artinya la yughanu ala qalbi? Ada yang berkata la yughanu ala qalbi artinya aku kena kelalaian sedikit. Oleh kerana itu jika aku sadar, lalu aku beristighfar banyak agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya. Tapi saya tidak istirahat dengan apa tafsiran ini. Ini tafsiran para ulama besar. Ada yang berkata, dan ini yang lebih kuat, la yughanu ala qalbi. Ini berarti Nabi SAW berpindah dari amalan kebaikan ke amalan kebaikan yang lebih kuat. Jika beliau mengamalkan kebaikan yang lebih kuat ini, beliau melihat ke belakang,
kenapa amalan saya yang sebelumnya ini tidak kuat seamalan saya sekarang? Beliau menhitung ini sebagai maksiyah. Faham? Amalan kebaikan di awal, masalah 100% Nabi melakukannya. Lalu Nabi mengamalkannya lagi lebih banyak, hampir 120%. Maka beliau akan merasa bahwasanya amalan yang sebelumnya yang 100% ini kurang. Lalu beliau beristighfar agar menyempurnakan kekurangan amalan tersebut. Ini makna la yughanu ala qalbi. Ini sesuai dengan apa? Kedudukan Nabi SAW yang tertinggi. Karena kita yang akan lalai bukan Nabi SAW. Faham ya ikhwani? Ini yaitu an-nadam sadaqah. Kita harus apa? Selalu binyasal. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jal bersumpah dengan jiwa yang binyasal. Wan nafsil lawama. Fala uqsimu bin nafsil lawam. Jiwa yang binyasal. Allah berfirman, aku bersumpah dengan jiwa yang binyasal. Ya Allah. Artinya Allah mengagunkan jiwa yang binyasal ya. Kerana jiwa ini ada 3 macam. Ada an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada jiwa yang binyasal. Ada jiwa yang buruk. Jiwa yang binyasal, ketika dia melaksanakan taat dia binyasal. Kenapa? Kenapa mereka tidak rajin di dalam ketaatan tersebut? Kenapa tidak bersungguh-sungguh kemampuan mungkin dalam taat tersebut? Lalu mereka binyasal. Jika mereka melakukan maksiat, mereka binyasal kerana melakukan maksiat. Oleh kerana itu seorang mukmin seharusnya selalu dia binyasal. Selalu dia binyasal. Kenapa dia berkurang dalam taat? Kenapa dia terjatuh dalam maksiat? Ini juga orang yang beriman. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu harus apa? Kejujuran dia untuk dia binyasal kepada Allah Azza wa Jal. Taib. Yang ketiga, dia harus meninggalkan dosa secepat-cepatnya. Jika dia melakukan maksiat, dan maksiat ini ikhwani ada maksiat jariyah, kita harus memperhatikan masalah ini. Seperti ada sedekah jariyah. Sedekah jariyah artinya engkau melakukannya satu kali, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Selama amal engkau itu berada, selama pahalanya ini sampai hari kiamat. Ini namanya sedekah jariyah. Ada juga maksiat jariyah, dosa jariyah yang mengalir terus menerus. Ada dosa ini dicatat di dalam catatan kita, wal'iyadu billah. Dosa jariyah. Tahu seperti apa ya ikhwani? Dosa jariyah, orang memutus silaturahim. Selama orang itu memutus silaturahim, selama ada dosa sampai dia menyambung silaturahim lagi atau sampai dia mati. Subhanallah. Faham? Ada banyak seperti ini. Banyak dosa yang terus menerus, wal'iyadzubillah, pahalanya. Orang masalan wanita meninggalkan hijab. Selama dia meninggalkan hijab, selama dia berdosa jariyah. Kelas malaikat terus menerus mencatat. Karena dia bertekad dia tidak memakai hijab. Faham ya ikhwani? Ini berbeda dengan apa? Orang melakukan maksiat sekali habis, selesai. Ini sudah maksiat dengan masalah dosa yang tertentu. Sudah catat. Berbeda sama maksiat yang dosanya terus menerus, wal'iyadu billah. Maka kita harus berhenti atau meninggalkan maksiat secepat-cepatnya. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, kita harus bertekad kuat tidak kembali kepada maksiat. Bertekad kuat. Kenapa? Kalau tidak ada niat ini dalam hati kita, artinya taubat kita belum jujur. Kalau ya ikhwani, kenapa kita kasih banyak cara untuk masalah bertaubat? Karena ada di antara kita banyak bertaubat tapi dusta, bukan jujur. Oleh kerana itu ada para ulama berkata apa? Taubat kita butuh taubat lagi. Istighfar kita perlu istighfar lagi. Ada orang beristighfar namun dia masih bertekad melakukan maksiat dan dosa. Ada orang bertaubat tapi dia masih bertekad, belum taubat, belum ini keluar dari hatinya. Maka oleh kerana itu di antara kita menyadari bahaya namanya dosa, kita harus tahu dosa ini akan menghalangi antara kita dan Allah, antara kita dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal.
Maka kita harus bertekad kuat untuk tidak kembali kepada maksiat. Taib. Yang kelima, kita harus mengembalikan hak-hak manusia, dan ini yang sangat berat. Mengembalikan hak manusia. Hak manusia ini hak yang paling berat. Kebanyakan orang yang masuk neraka karena mereka menurangi hak manusia, menzalimi manusia. Kalau maksiat engkau di hadapan di hak Allah Azza wa Jalla, selain syirk Allah mengampuni, selain syirk Allah mengampuni. Tapi ketika hak ini berkaitan manusia, Allah tidak mengampuni. Seharusnya yang memaafkan ini manusia. Dan manusia siapa yang akan memaafkan saudaranya pada hari kiamat? Ini hal yang akan jarang sekali pada hari kiamat. Orang memaafkan yang lain. Karena semua orang ingin selamat. Bahkan semua orang ingin menipus dirinya dengan seluruh orang di padang mahsyar masuk neraka, dan dia akan selamat dan masuk surga. Kata Allah Azza wa Jalla, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idin bibani. Orang jahat akan berangan-angan dia menipus dirinya dengan apa? Bani, anaknya, saudaranya, keluarganya, seluruh manusia. Mereka masuk neraka dan dia akan masuk surga. Faham ikhwani? Maka siapa pada waktu ini akan memaafkan siapa di sana. Oleh karena itu harus mengembalikan hak-hak manusia di dunia. Ada banyak hak seharusnya dikembalikan di dunia. Seperti apa? Ghibah, namimah, membuat adu domba, wal'iyadzubillah, menyebarkan berita-berita tanpa ada tabayyun, tanpa ada hujjah, tanpa ada burhan. Allah suruh kita untuk menutupi aib saudara, bukan membuka aib saudara di sana di situ. Semua ini namanya pahala jariyah. Pahala jariyah. Ada orang berusaha untuk membunuh karakter saudaranya. Ini pahala jariyah. Ini waladullah, dosa jariyah. Dosanya ini di sisi Allah Jal, kata Allah, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka dosa ini ringan, namun dia di sisi Allah sangat besar. Baik, kita akan mendengar kumandang azan, salat dulu, dan setelah salat insyaallah akan lanjutkan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani, di bawah cara bagaimana kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang sudah ada bekal di dalamnya, dengan hati yang selamat, tidak dibebani oleh maksiat atau dosa atau kesibukan hal-hal walaupun mubah. Di antaranya yaitu taubat yang jujur. Di antara taubat yang jujur, setelah kita mengembalikan hak-hak manusia kepada mereka, dan ini hal yang sangat berat di dunia ini, karena kebanyakan manusia masuk neraka jahannam karena hak-hak manusia yang lain. Hak-hak manusia yang lain. Taib. Di antara taubat yang jujur juga yaitu al-iktharu min al-istighfar. Kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu li. Astaghfirullah wa atubu li. Karena semua dosa di dunia ini atau semua musibah yang kena kita di dunia ini itu disebabkan apa? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Oleh kerana itu kita harus banyak istighfar dan taubat. Dan cukuplah bagi kita firman Allah Azza wa Jalla atas lisan Nuh alaihi salam, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Dan aku menyatakan kepada mereka, mintalah ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, maka ketahuilah Allah itu Maha Penampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menurunkan kepada kalian dari langit kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan. Wa yaj'al lakum anhar, wa yaj'al lakum jannatin, wa yaj'al lakum anhar. Dan akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Wa yamdudukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Faham? Banyak kebaikan jika kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena banyak kebaikan terhalang, tidak turun kepada kita karena ada dosa dan maksiat. Yang menghapuskan dosa dan maksiat, istighfar dan meminta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, agar taubat kita akan tetap dan akan jujur, yaitu ad-du'a bil qabuli wa thabat. Kita harus berdoa agar Allah menerima amalan kita dan meneguhkan kedudukan kita di dalam
ibadah kepada Allah Azza Jalla. Doa ya ikhwan. Sebagaimana saya sudah sampaikan bahwasanya hati dan anggota badan ini di tangan Allah Azza Jalla. Di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh kerana itu, engkau minta apa dari Allah Azza Jalla? Minta Allah memperbaiki hati, Allah menyucikan jiwa, Allah menetapkan hati atas istiqamah, atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, minta husnul khatimah, minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat, maka terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin engkau sibuk dengan satu hal untuk berdoa kepada Allah, semakin Allah akan memberikan hal ini untukmu. Kapan? Sesuai dengan bijak Allah Azza wa Jalla, bukan sesuai dengan angan-angan engkau. Kerana Allah Azza wa Jalla maha bijaksana, Allah punya rencana. Dan Allah memberikan apa yang bermanfaat untukmu, bukan apa yang engkau inginkan kepadanya. Faham ya ikhwani? Taib. Ini masalah taubat dan istighfar. Oleh kerana itu, barang siapa yang memasuki bulan Ramadan dengan taubat, maka Ramadan akan memasuki kepadanya dengan rahmat. Barang siapa yang memasuki Ramadan dengan taubat, maka dia akan dapat banyak keberkahan dari bulan Ramadan. Taib, ini yang ketiga. Yang keempat, kita mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Kita mempersiapkan anggota badan untuk taat sebelum Ramadan. Semua ini untuk bulan Ramadan. Sebagaimana saya sudah sampaikan, jika engkau sakaran pada bulan Syaban, engkau berpuasa supaya ini jadi kebiasaan engkau untuk pada bulan Ramadan, supaya jiwa engkau tidak terkejut pada bulan Ramadan. Faham? Jika engkau sekarang ada latihan untuk qiyamul laili, semua ini memandang kita untuk bulan Ramadan, supaya pada bulan Ramadan tidak cepat malas dari qiyamul lail. Seperti menjadi kebiasaan engkau sekarang berzikir, menjadikan ada wirid tertentu setiap hari. Wirid tertentu setiap hari. Masalah setiap hari mula ucapkan astaghfirullah 1000 kali, subhanallah bihamdi 1000 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Masalah 100 kali atau lebih, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad 1000 kali. Maka engkau sekarang membiasakan diri untuk zikir, supaya pada bulan Ramadan zikir engkau tidak akan berhenti atau engkau tidak cepat malas. Taib. Bagaimana cara untuk mempersiap diri untuk taat pada bulan Ramadan? Ada berapa langkah. Yang pertama, tashih al-alaqah la kathrat as-safahat. Tashih al-alaqah. Ini untuk apa? Untuk bersiapan untuk ada hubungan bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Yang pertama, harus kita memperbaiki hubungan bersama Al-Quran, bukan memperbanyak halaman. Kita memperbaiki hubungan antara kita dan Al-Quran, bukan hanya sekadar memperbanyak halaman. Ada orang mungkin selesai Al-Quran pada satu hari. Saya tahu ada teman saya selesai Al-Quran, khatam Al-Quran 2 kali sehari. Wallahi ya ikhwah, ada salah satu teman, seorang talib ilm, mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali, sekali siang, sekali malam. Engkau berkata, bagaimana? Subhanallah, ada barakah dari Allah untuk beliau. Faham ya ikhwani? Maka yang penting bukan banyak halaman, tapi yang penting harus ada hubungan antara engkau dan kitabullah azza wa jalla. Faham ya ikhwani? Ini yang pertama. Yang kedua, karena masalah ini tergantung hati sudah terbuka untuk Al-Quran atau tidak. Yang penting di sini hati yang terbuka lebih dahulu, bukan mushaf yang terbuka. Faham ya ikhwani? Oleh kerana itu harus ada hubungan antara engkau dan Al-Quran. Hubungan ini tidak datang sekali atau 2 kali, harus ada selalu kebiasaan. Engkau merasa anni sekali, merasa asin sekali, merasa busin sekali kalau jauh dari kitab Allah azza jalla. Ketika engkau sudah sampai ke puncaknya ini, maka khalas, artinya hati engkau sudah terbuka untuk Al-Quran. Akan mudah sekali engkau akan membuka mushaf untuk membaca Al-Quran. Ini akan mudah. Tapi yang kedua, harus ada wirid dari Al-Quran yang tetap setiap hari, walaupun 1 halaman. Harus ada minimal, walaupun 1 halaman tidak ada masalah. Yang penting setiap hari engkau membaca dari Al-Quran. Engkau membaca dari Al-Quran.
Tahu, dan mau saran saya, janganlah dari Habi. Janganlah dari Habi. Tahu Habi ini seperti apa? Seperti ada masalah miga makan, ada di atasnya ada banyak macam makanan. Di antara macam makanan ada makanan yang ada racun dalamnya. Mungkin engkau tahu ini ada racun, tapi mungkin engkau kena lalai, mungkin ambil dari racun makan, mati. Gitu Habi. Apakah semua hal di dalam Habi ini menunjukkan engkau kepada Allah, atau ada banyak kesibukan? Ada banyak kesibukan. Ada yang mubah, ada yang haram, dan ada yang halal. Seperti ada mushaf, ada buku-buku syar'i. Jika semua kawan-kawan engkau nanti ada Habi, dan engkau baca Quran dari Habi, engkau mungkin baca Quran daripada 1 jam mungkin 5 minit saja. Yang lain engkau, kerana engkau mau balas salah satu chat, maka engkau balas, dia balas, akhirnya waktu sudah terbakar dari engkau. Maka harus ada wirid yang tetap untuk engkau. Taib. Yang ketiga, harus kita perlahan-lahan, bertahap-tahap. Halas. Yani tidak boleh engkau berkata, aku ingin selesai Al-Quran setiap 5 hari sekali. Tidak. Faham? Kalau ini pertama engkau ingin menkhatam Al-Quran, janganlah engkau membebani diri engkau. Kenapa? Kerana semua orang yang membebani diri beliau di awalnya tidak sampai ke akhirnya. Akhirnya dia lakukan apa? Dia akan mundur atau malas cepat. Maka harus kita bertahap-tahap. Dan jiwa ini seperti anak kecil, ya kawan. Jiwa kita seperti anak kecil. Dia anta ini dia makan sesuatu harus berkali-kali sampai dia mencintai atau makan dengan terpaksa. Sampai dia setelah beberapa waktu akan terbiasa dia makan ini. Faham? Atau dia mencintai sesuatu, engkau bertahap-tahap menjauhi ini dari beliau sampai dia khalas lupa masalah ini. Jiwa kita seperti ini. Kalau engkau ini menambil jiwa sekali, membebani jiwa tiba-tiba, akhirnya jiwa ini akan apa? Akan waliyadzubillah akan jauh atau akan mundur. Taib. Yang keempat, al-qira'atu bitadabbur la bi'ajalah. Kita harus membaca Al-Quran dengan mentadabburi, bukan dengan apa? Dengan bergisa-gisa, dengan cepat-cepat. Harus mentadabburi. Oleh kerana itu, akhwani, baca Al-Quran tanpa ada tadabbur, manfaatnya hanya bahala saja. Bayangkan ini. Kerana ini soal dan sering kita ditanya, apakah saya membaca dengan tadabbur atau membaca banyak supaya banyak khatam Al-Quran? Jawaban saya, bacalah dengan tadabbur. Apa alasannya? Kerana jika engkau baca saja tanpa ada tadabbur, apa makna yang sudah menyentuh hati engkau? Tidak ada. Apa makna yang sudah berhenti di dalam jiwa engkau? Tidak ada. Engkau menambil pahala, ya. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca saja, tapi untuk diamalkan. Ini kaidah, ya kawan. Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan hanya dibaca. Maka jika engkau mentadabburi Al-Quran, artinya apa? Artinya ada kesempatan untuk ada banyak makna sudah tetap di dalam jiwa dan hati engkau. Ada banyak makna akan menyentuh jiwa engkau. Akhirnya engkau bisa beramal. Al-Quran bisa merupakan jiwa engkau. Maka engkau sudah dicelup di dalam apa? Tilaga Al-Quran. Engkau keluar orang yang lain. Tapi jika hanya kita membaca saja tanpa kita mentadabburi, apalagi kita mungkin tidak faham bahasa Arab, apa faedah dari masalah ini? Faham? Tapi kalau masalah daripada engkau selesai satu juz satu hari, mungkin setengah juz. Halas. Dengan apa? Dengan mentadabburi. Baca dari satu kutub tafsir, 2, 3. Ini mudah, ya ikhwan. Kutub tafsir semua kita berada habis. Kalau tidak bisa pilih buku tafsir, ada aplikasi yang ada buku tafsir, ada 3 buku tafsir atau 4 yang diterjemahkan. Anda sudah lihat. Engkau bisa membaca satu ayat dari semua buku-buku tafsir ini. Jika engkau tidak faham, engkau harus berjalan kepada seorang yang faham untuk menjelaskan untuk engkau. Ini tidak mahal atas firman Allah Azza wa Jalla. Engkau harus menurbankan dengan waktu, dengan jiwa, dengan tenaga. Kalau tidak, bagaimana mungkin engkau ingin mencapai surga yang tertinggi? Padahal kita sangat malas untuk beribadah.
Faham ya ikhwani? Artinya al-qira'atu bitadabbur la bi'ajalah. Kita harus membaca dengan mentadabburi, bukan dengan apa? Bergisa-gisa. Fal qira'atu sahihah babun lil khusyu'. Afwan, dan setiap kali kita membaca dengan mentadabburi, kita harus mencatat makna yang menyentuh hati, makna yang sudah terjatuh ke dalam jiwa kita. Harus mencatat makna-makna ini. Dan sering kita membaca makna ini ya akhwan. Setiap kali engkau ini membaca Al-Quran, harus ada kertas dan pena. Apa makna yang sudah engkau merasa makna ini pertama kali engkau memahami makna ini, tulis. Karena sekarang Allah berikan taufik untuk makna ini. Nanti anta sudah hilang makna ini dari hati engkau, akan lupa makna ini. Khalas, taib. Yang kelima, rabtul Qur'ani bil amal. Kita harus mengikatkan Al-Quran dengan amalan. Al-Quran kitab ilm, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Jika kita tidak mengamalkan sesuai dengan wahyu ini artinya ada berita, kita harus membenarkannya. Ada perintah, kita harus melakukannya. Ada larangan, kita harus menjauhi darinya. Ini Al-Quran. Maka Al-Quran untuk kita mengamalkan. Jika kita tidak mengamalkan, maka akan hujjah atas kita pada hari kiamat. Kan hujjah. Oleh kerana itu, kita harus berniat jika kita membaca Al-Quran, ya Allah mudahkanlah untuk kita mengamalkan, memahami Al-Quran dan mengamalkan sesuai dengan Al-Quran. Engkau masuk membaca Al-Quran dengan niat ini, faham dengan benar dan mengamalkan sesuai dengan kitabullah Azza wa Jal. Taib. Yang ke-6, ad-du'a ya ikhwan. Doa agar Allah Azza wa Jal memahami engkau. Allah berikan untuk engkau fahaman yang benar dan makna-makna yang sangat-sangat baik. Doa Al-Quran kalamullah. Hati engkau dimiliki oleh Allah, di tangan Allah. Jika engkau meminta sesuatu, engkau meminta dari Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Segala nikmat yang ada padamu ini dari Allah Azza wa Jalla. Oleh kerana itu kita harus senantiasa berdoa agar Allah berikan fahaman untuk kita dan amalan yang bermanfaat dan dikabulkan untuk kita. Taib. Yang ke-7, taqlilil mulhiyat. Kita harus menurani hal-hal yang sia-sia. Hal-hal yang halal, bukan yang haram saja. Kerana yang haram ini harus kita berhenti. Hal-hal yang halal yang tidak berguna untuk kita, tidak bermanfaat sekali untuk kita, kita harus menurani hal ini. Agar kita menggunakan waktu pada bulan Ramadan ini untuk amal yang sangat agung ya ikhwani, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Artinya kesimpulan perkara ini yaitu memperbaiki atau menguatkan hubungan antara kita dan Al-Quran supaya kita memasuki bulan Ramadan dan Al-Quran dekat dari kita, bukan kita asing dari Al-Quran. Ada orang, ya ikhwani wallahi ini banyak terjadi. Orang ingin sekali dia membaca Al-Quran, tapi mushaf di depannya. Dia ingin, tapi belum buka mushafnya. Ya ikhwani, bukan engkau yang ingin yang membuka mushaf. Engkau ingin, ya. Tapi Allah membenci bacaan engkau, membenci perbuatan kebaikan engkau. Lalu Allah Azza wa Jalla belum memberikan izin untuk engkau membaca dari Al-Quran. Kita harus memahami masalah ini. Jika engkau ingin melakukan satu ibadah, tidak ada penghalangan, tapi engkau belum ada semangat untuk melakukannya, ini berarti ada dosa yang menghalangi antara engkau dan Allah. Allah membenci perbuatan engkau. Kata Allah Azza wa Jalla, walau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddatan. Apabila mereka ingin berangkat untuk berjihad, pasti mereka akan bersiap diri untuk berjihad. Walakin akan tetapi karihallahu ba'athahum fadhabbatahum. Allah membenci perbuatan kebaikan mereka. Oleh kerana itu Allah melemahkan semangat mereka. Akhirnya mereka tidak berangkat. Mereka ingin membaca Al-Quran. Al-Quran masih di hadapan mereka, tapi mereka belum membuka Al-Quran. Hari demi hari, bulan demi bulan, mereka belum kembali kepada Al-Quran. Karena ada dosa yang menutupi antara engkau dan Allah Azza wa Jalla. Kita harus bertaubat, beristighfar
agar Allah mengampuni dosa ini, dan kita harus berdoa agar Allah memudahkan untuk kita bisa mentadabburi, bisa ada hubungan yang sangat kuat antara kita dan kitabullah azza wa jalla. Taib, masih ada waktu atau tanya jawab? Karena masih ada banyak perkara. Kita ambil berapa perkara sekarang? 3? Hah? 3 sah? Antum lupa. 3 perkara sah. Yang pertama meluruskan niat. Yang kedua taubat yang jujur. Yang ketiga memperbaiki hubungan antara kita dan Al-Quran. Masih ada 7 perkara. Tapi waktu sudah, yani yang merasa antum sudah lalu, halas nanti mungkin kita buka tanya jawab. Buka tanya jawab atau lanjut? Tidak ada jawaban. Lanjut. Lanjut sedikit saja, 2 jam saja, insyaallah. Baik, ta'widun nafs. Ta'widun nafs yaitu apa? Milatih jiwa, membiasakan untuk beramal dari sekarang. Milatih dari sekarang, dan membiasakan jiwa untuk beramal dari sekarang. Ini bagaimana? Kita mulai dengan sedikit, bukan dengan banyak. Engkau ini qiyamul lail, jangan 11 rakaat sekarang. Cukuplah 3 rakaat. Cukuplah. Kalau engkau tidak pernah terbiasa untuk qiyamul lail, mulai dengan 3 rakaat saja. 3 rakaat saja. Ketika engkau tidak jamin engkau akan bangun sebelum fajar, dari sekarang habis salat fajar mulai, ini sudah masuk malam. Habis salat fajar mulai salat 3 rakaat. Faham? Hari ini, besok 3 rakaat, besok 3 rakaat. Setelah itu mungkin 6 rakaat atau 7 rakaat. Faham? Engkau akan apa? Naik sedikit demi sedikit. Tayyib. Karena jiwa ya ikhwani akan terkejut. Kita tidak mau jiwa terkejut, akhirnya alas akan merasa berat sekali. Yang kedua, untuk membiasakan diri dan melatih diri. Yang kedua, at-tadrib ala siyam qabla al-fard. Kita harus melatih untuk melaksanakan puasa sebelum Ramadan. Alas. Nabi sallam yang bulan yang sangat banyak beliau puasa di dalamnya setelah Ramadan, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Karena semua orang sebelumnya sangat memperhatikan bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan mereka mengabaikan bulan Sya'ban. Ketika Sya'ban sudah tiba, berkata apa? Kita istirahat supaya kita akan masuk bulan Ramadan dengan kekuatan. Namun sebenarnya seharusnya kita akan sungguh dalam bulan Sya'ban supaya kita masuk ke dalam bulan Ramadan sudah terbiasa untuk melakukan ketaatan, dan jiwa sudah apa? Sudah mencintai taat. Bukan kita apa? Membiasakan jiwa di Ramadan. Khalas. Jiwa sudah mencintai taat. Sudah terbiasa untuk melakukan taat, tidak terkejut. Khalas, tidak akan berhenti. Ini yang kedua. Yang ketiga, ta'widin nafsi 'ala al-qiyam wa dzikr. Khalas, melatih jiwa untuk selalu qiyamul lail dan zikr. Zikir, terus berzikir. Kalau ini semuanya termasuk ke dalam apa? Kelatihan untuk melakukan ibadah semacam, karena ada banyak ibadah yang sangat-sangat yani penting pada bulan Ramadan. Mungkin kita akan cerita tentang ibadah-ibadah ini di pertemuan yang insyaallah yang berikutnya di masjid yang lain insyaallah. Maka kita akan bicara tentang amalan yang sangat agung pada bulan Ramadan. Kita sekarang terhadap apa? Mempersiap diri untuk bulan Ramadan. Maka untuk persiapan dalam ibadah yang sangat-sangat berat, yaitu ibadah qiyamul lail. Kemudian ibadah zikir. Bayangkan ibadah zikir ini berat. Karena itu Nabi Musa alaihi salam meminta bantuan, Allah memberikannya bantuan sebagai apa? Saudaranya menjadi pembantunya agar mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Anda bayangkan, senantiasa berzikir kepada Allah. Nabi berkata kepada Muaz, aku mencintai engkau. Janganlah engkau mengabaikan setiap usia salat kecuali engkau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk beribadah, untuk berzikir kepadamu ya Allah. Maka senantiasa kita melatih jiwa untuk berzikir. Harus ada wirid untuk zikir, harus ada wirid, dan harus ada saat yang tertentu untuk zikir. Janganlah kapan aja engkau mau zikir silakan. Ini harus, tapi harus witir. Pada saat tertentu tidak boleh ada seorang pun membatasi antara engkau dan Allah. Ini waktu untuk Allah.
Karena Allah berfirman apa dalam hadis qudsi, "Ana jalisu man zakarani." Aku akan berduduk bersama orang yang berzikir kepadaku. Jika engkau berzikir, artinya engkau di hadiran Allah Azza wa Jal. Bagaimana ini? Allahu a'lam. Tapi yang penting, engkau seharusnya mengagunkan waktu ini. Tidak boleh ada seorang pun mengganggu engkau. Ini latihan untuk zikir supaya akan tetap bersama engkau sampai engkau mati, bukan setelah Ramadan selesai, tidak. Terus ya ikhwan. Taib. Yang keempat, tarkul mubahat. Kita meninggalkan hal-hal yang mubah. Hal yang mubah yang tidak akan berguna untuk kita atau gunanya sedikit, meninggalkan. Karena syaitan ya ikhwani sangat membesarkan mubah. Jika dia gagal untuk menjatuhkan kita kepada haram, dia sangat menyibukkan kita untuk melaksanakan yang mubah. Kerana kalau kita sibuk dengan yang mubah, akhirnya apa? Kita meninggalkan taat yang wajib. Kalau engkau sibuk dengan mubah, hal yang halal, artinya tidak ada waktu untuk melakukan yang wajib. Maka janganlah engkau yang sibuk dengan hal yang halal atau mubah. Biarkan dan lakukannya secara sedikit kalau seharusnya engkau melakukannya, supaya ada waktu untuk yang Allah mewajibkannya. Taib. Yang kelima, dhabtul lisan wal jawarih. Kita harus menjaga lidah dan pendengaran dan penglihatan. Kita harus menjaga seluruhnya. Kerana ada kemungkinan ada seorang berpuasa pada siang hari, kemudian qiyamul laili pada malam hari, akhirnya semua amalannya dikasih untuk orang lain yang dia menzalimi mereka. Ini musibah ikhwani. Ini musibah. Rubba qaim laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rubba saim laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kemungkinan ada orang letih dalam qiyamul lail, akhirnya tidak dapat kecuali kecabikan. Hanya dia cabik saja, tidak ada pahala. Orang sangat-sangat lilih dalam puasa, tapi dia tidak ada pahala baginya. Hanya dia lapar dan kehausan. Ini masalah. Kenapa ikhwani? Karena jika dia menzalimi orang lain dengan lidahnya, akhirnya akan diberikan semua amalannya diberikan kepada orang yang dia menzalimi pada hari kiamat. Faham ikhwani? Taib. Yang ke-6, as-sabr 'ala al-masyaqqah. Harus ada kesabaran atas kesulitan. Ikhwani, jiwa ini tidak perlu dibebani oleh apapun. Ini kondisi jiwa. Karena itu jiwa ini sangat-sangat bahaya atas kita. Musuh kita yang utama jiwa kita, bukan syaitan, bukan orang lain. Bahkan syaitan jika ini mengganggu melalui jiwa kita, tidak bisa mengganggu langsung. Dia melalui jiwa bisa berbisik, akhirnya jiwa yang ini itu ini. Faham ya ikhwani? Maka kita harus bersabar, dan kesabaran ini senantiasa melawan keinginan jiwa. Dan orang yang minikan jiwanya bersabar, maka dia ini yang beruntun, orang yang beruntun di akhirnya. Faham ya ikhwani? Orang yang beruntun di akhirnya. Oleh kerana itu kata Allah Azza kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Bersabarlah jiwamu bersama orang yang menyuruh Allah Azza wa Jalla, berdakwah, beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan siang. Yuriduna wajah, mereka hanya mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Janganlah engkau menjauhi mata engkau dari mereka kerana menginginkan perhiasan duniawi. Halas. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Janganlah engkau mengikuti orang yang kami melalaikan hatinya dari peringatan kami. Akhirnya mereka melampaui batas, wal iyadu billah. Maka ikhwani, membiasakan kemudian melatihan jiwa untuk melaksanakan ibadah sebelum bulan Ramadan. Ini memudahkan untuk kita memasuki bulan Ramadan dengan dengan hal yang biasa untuk jiwa. Jiwa tidak terkejut jika sudah tiba-tiba ada bulan Ramadan. Yang kelima, yang terakhir, istisyar azamatul dhaif. Kita harus mengagunkan tamu dari Allah. Bulan Ramadan ini salah satu tamu dari Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mengagunkan tamu dari Allah Azza wa Jalla? Yang pertama, kita harus menghadiri bahwasanya Ramadan ini tamu dari Allah. Tamu dari Allah. Tamu ini ya ikhwani, Allah Azza wa Jalla membuat di dalamnya banyak anugerah dan kenikmatan untuk kita. Yang pertama kata Allah Azza wa Jalla, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala,
Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Kemudian Allah Azza wa Jal menanzurkan kepada kita qiyamul lail pada bulan Ramadan. Kata Rasulullah, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa qiyamul lail pada bulan Ramadan kerana iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah dia kerjakan. Kemudian Allah membuat pada bulan Ramadan salah satu malam saja pahalanya lebih jauh daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Rasulullah SAW, barang siapa qiyam malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dia kerjakan. Kemudian Allah menjadikan pada bulan Ramadan ada umrah. Jika kita bisa melaksanakan umrah pada bulan Ramadan, ini seperti hajjah bersama Nabi SAW. Seperti pahala hajjah yang sempurna. Jika tidak mampu, engkau bisa dengan niat. Bisa dengan semua amalan engkau bisa dengan niat. Tapi harus niat ini jujur. Faham ya ikhwani? Ada banyak kebaikan. Allah menjadikan ini sebagai tamu untuk kita. Kita harus menghadiri keagungan, kemuliaan bulan Ramadan ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kita jika mengetahui kemuliaan bulan Ramadan, kita harus akan mengagunkan, menyambutkan secara baik pada tamu ini. Orang yang jika ada tamu yang mulia akan datang kepada rumahnya, maka dia lakukan apa? Semakin tamu ini mulia, semakin dia memuliakannya dalam apa? Menyambutan. Betul atau tidak? Faham? Apakah kalau ada tamu yang sangat mulia, engkau menyambut beliau dengan hal yang dia benci? Mustahil. Sah atau tidak? Dia tahu, anta tahu dia benci makanan ini, engkau berikan dia makanan ini? Mustahil. Lalu di antara menyambutan yang sangat baik, engkau harus mengetahui kemuliaan bulan ini. Bulan ini musuh dengan maksiat dan dosa, musuh dengan hati yang sibuk dengan hal ini dan itu. Maka engkau harus apa? Membersihkan hati dari semua kesibukan dan semua maksiat, agar engkau bisa mengambil manfaat dari bulan suci ini. Taib. Hal yang ketiga, istish'ar qisari al-maqam wa sur'at al-qida. Kita harus menghadiri apa sedikitnya tamu ini dan kecepatannya tamu ini berlalu dan tidak berulang lagi. Setelah 11 bulan akan ulang lagi. Tapi apakah kita akan masih hidup atau tidak? Allahu a'lam. Maka kita harus menghadiri. Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Ayyaman ma'dudat. Bulan Ramadan ini hari-hari yang ditentukan. Allah tidak berfirman bulan, bahkan ayyam, hari-hari. Kerana bulan lebih banyak daripada hari, betul? Lalu Allah Azza wa Jalla sebut hari-hari yang ditentukan, supaya Allah menunjukkan kita ini akan cepat luat. Maka engkau harus berhati-hati. Hati yang terluat, yang engkau tidak sungguh dalamnya, engkau akan sangat-sangat rugi. Wal'iyadu billah. Baik. Kemudian ini yang saya ingin sampaikan dari masalah ini. Sebenarnya masih ada hal yang banyak, namun cukup sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan 5 perkara ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan kita kepada bulan Ramadan dan memberikan keberkahan bulan Ramadan dan menjadikan kita beristiqamah baik dalam Ramadan maupun setelah Ramadan kepadanya. Amin 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 ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan jami'an wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.